wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, saya Quratul Fadila sebagai editor. Saya Nurul Mailani sebagai operator. Nama saya Alia Rosi sebagai kameramen. Saya Putri Apriliana Syafridijal sebagai yang menjelaskan. Kami akan membuat video tutorial penggunaan basis data dari aplikasi Sampipi. Kami membuat basis data Traveloka, teman-teman. Silahkan menyaksikan. Yang pertama, teman-teman, kita bakal pencet start yang Apache sama yang MySQL-nya aja. Kalau udah, yang MySQL adminnya kita klik juga. Nah, kalau dari pencet yang admin bagian MySQL tadi akan muncul seperti ini. Di sini kita pencet new. Terus di sini database name-nya kita bisa pakai nama apa aja ya, karena kita menggunakan aplikasi Traveloka, kita menggunakan Traveloka langsung, atau bisa juga database Traveloka. Habis itu kita klik create. Sukses. Setelah itu kita akan buat tabel namanya. Yang pertama kita bakal buat user atau pengguna ya. Karena di tabel user ini bakal ada 5 kolom, jadi di sini kita klik 5 dan klik create. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, sekarang sudah masuk ke kolom ini untuk membuat awal database, teman-teman. Di sini kita masukkan user ID. Ininya varchar, teman-teman. Kita menggunakan lengthnya 20 saja, teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Untuk selanjutnya ada nama lengkap, teman-teman. Ininya juga menggunakan varchar ya, teman-teman. Nah, kalau untuk selanjutnya ini, oh ya, ininya lupa ya, teman-teman, untuk ditulis. Ini kita juga menggunakan 20 saja, teman-teman. 25 lah, karena kebanyakan nama orang 25 ya, teman-teman. Terus ini juga kita masuk ke email nanti email usernya, teman-teman. Itu kita tetap menggunakan varchar, teman-teman. Ininya kita maksimalnya 20 saja. Di situ kita ada nomor telepon atau nomor HP aja, teman-teman. Sini kita menggunakan varchar juga. Untuk lengthnya kita menggunakan 13, teman-teman, karena nomor di Indonesia itu paling juga ada 12 gitu, paling banyak juga 13 gitu, teman-teman. Yang terakhir ada password hash, teman-teman. Nah, password hash itu kita juga tetap menggunakan hash, teman-teman, dan juga maksimalnya 20. Nah, setelah ini dibuat, teman-teman, kita save, teman-teman. Nah, setelah save, nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ada user ID, nama lengkap, email, nomor HP, dan yang terakhir ada password hash, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengisi atau menambahkan nama dan ini ya, user ID, nama lengkap, dan lain sebagainya, itu kita klik insert, teman-teman. Klik insert. Habis itu kita, nah, isinya di sini, teman-teman, di samping yang ada ininya. Di kolom insert ini kita akan mengisi tabel ya yang telah kita buat. Contoh, yang pertama user ID. Kita bisa menggunakan gabungan antara kata, huruf, sama angka. Misal contoh USR 123. Selanjutnya untuk nama lengkap, seperti nama biasa, kita gunakan contoh Nurul Mailani. Untuk email, gmail.com. Untuk nomor HP-nya
Untuk paspor khas itu karena Traveloka-nya sendiri menghargai privasi usernya, jadi bukan paspor aslinya. Kita menggunakan paspor yang udah dienkripsi, jadi paspor acak. Contoh, Santas 123. Setelah diisi semua, kita klik go. Kalau udah bacaan seperti ini, ada centang hijau seperti ini, data yang kita telah isi sukses. Kalau mau lihat isi data yang kita telah isi tadi, klik browse, terus akan muncul seperti ini. Kita membuat tabel user, kemudian kita akan membuat tabel flag. Contohnya masih sama seperti tadi, tabel name-nya kita bisa menggunakan flag, add-nya atau kolomnya kita bisa sesuaikan sama jumlahnya. Terus kemudian kita buat yang pertama flag ID. Untuk tipe datanya varchar. Untuk length atau value-nya kita bisa menggunakan misal 20. Selanjutnya kita menggunakan namanya maskapai. Tipe datanya sendiri masih sama, varchar. Untuk length atau value-nya 20. Selanjutnya bandara asal. Masih sama, kita menggunakan tipe varchar. Untuk length dan value-nya kita menggunakan 20. Selanjutnya bandara tujuan. Untuk tipe datanya kita masih sama, menggunakan varchar, dan length value-nya kita menggunakan 20. Selanjutnya waktu pemberangkatan atau waktu berangkat, kita menggunakan tipe data date time. Jadi akan mencatat tanggal dan juga waktunya. 6. Untuk length atau value-nya, untuk date time itu kita menggunakan maksimal 6. Selanjutnya waktu tiba. Sama seperti kalau waktu berangkat, kita juga menggunakan date and time. Untuk length atau value-nya kita menggunakan 6. Dan yang terakhir untuk harganya, kita menggunakan tipe data desimal. Maksimalnya 20. Setelah terisi semua, kita klik save. Kalau telah dibuat, akan menampilkan seperti ini ya. Untuk mengisi datanya sendiri, kita langsung klik insert dan mengisi datanya. Contoh flag ID GA 210, gabungan antara maskapai sama rutenya. Dan untuk maskapai, contohnya kita menggunakan Garuda Indonesia. Untuk bandara asal dan bandara tujuan, kita menggunakan kode bandaranya, jadi bukan tempat tujuannya. Contoh CGK. Dan untuk bandara tujuannya DPS. Waktu pemberangkatannya 2026 70. Contoh jam 8 waktu pemberangkatan. Untuk waktu tiba sendiri misal jam 11.
Nah, untuk harga dasarnya kita menggunakan contoh 1.200.000. Setelah terisi semua sama seperti tadi, kita klik go. Setelah selesai atau berhasil, ini akan memunculkan tanda centang hijau. Nah, untuk melihat datanya masuk atau tidak, kita klik browse dan akan memunculkan hasil seperti ini. Tambah kayak gini ya teman-teman, sama aja, cuma perbedaannya tinggal ganti nama, tabel namanya aja teman-teman. Nah, misalnya ini kan hotel gitu loh teman-teman. Terus ada berapa tambah hotel? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Coba kita hitung dulu teman-teman, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 teman-teman, berarti kita tambahin 1. Nah, add 1 columns, go. Nah, ini tuh udah tambah teman-teman, udah tambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu teman-teman ya cara menambahkan columns ketika kita membuat table basis data baru teman-teman. Di sini ada hotel ID. Setiap hotel juga memiliki kode masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan varchar. Untuk values-nya kita menggunakan 20 saja maksimalnya teman-teman, jangan banyak-banyak. Terus dilanjut dengan nama hotel teman-teman. Masih sama ya teman-teman, kita masih menggunakan varchar dan juga 25 teman-teman. Habis itu ini ada kota tetap menggunakan varchar teman-teman. Habis itu kita ada 20. Nah, untuk ini ada bintang ininya INT teman-teman, karena bintang itu cuma ini ya, cuma apa namanya, cuma angka teman-teman. Kalau varchar kan itu huruf sama angka teman-teman, sedangkan kalau INT itu berkhususkan untuk nomor saja teman-teman, untuk angka gitu ya. Nah, sekarang ada apa ini, bintang INT, ininya 1 aja teman-teman, pemilihannya 1 maksimalnya 1, karena bintang kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu bintang itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada alamat teman-teman. Alamat itu kita kasih teks teman-teman, karena alamat itu panjang kan, jadi kita kasih teks aja teman-teman. Nah, di sini kita beri alamat 40 aja teman-teman maksimal. Nah, habis itu sama seperti yang tadi, kita save dulu. Loading teman-teman. Nah, udah ada kan teman-teman. Oke. Nah, Pengisian datanya masih sama, kita masuk ke insert, kemudian isi data sesuaikan. Contoh hotel ID kita menggunakan HTLG B01. Untuk nama hotelnya, contohnya kita menggunakan Grand Hyatt Bali. Untuk kotanya kita menggunakan Bali. Nah, untuk bintangnya kita menggunakan contoh 5, bintang 5. Alamatnya contoh Jalan Raya contoh kita menggunakan Jalan Raya Nusa Dua, Bali. Setelah terisi, kita klik go. Setelah berhasil akan memunculkan centang hijau seperti tadi. Untuk melihat datanya, kita klik browse dan akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya dan terakhir, contoh kita menggunakan tabel booking. Untuk kolomnya disesuaikan sama seperti tadi. Untuk nama kita isi sesuaikan. Contoh yang pertama kita menggunakan booking ID. Untuk tipe datanya kita masih menggunakan varchar, dan length atau value-nya kita menggunakan 25. Selanjutnya user ID. Untuk
tipe datanya kita menggunakan varchar. Range atau value-nya kita menggunakan 20. Selanjutnya untuk tipe pesanan, tipe datanya kita akan menggunakan enum. Kenapa kita menggunakan enum? Soalnya di sini kita bisa langsung edit, karena di sini cuma ada 2 contoh, penerbangan, flight atau hotel. Agar memudahkan kita menggunakan ini. Untuk kolom yang tidak terpakai kita hapus. Setelah ini go, klik go. Selanjutnya item ID. Tipe datanya kita menggunakan varchar. Range-nya kita menggunakan 20. Berikutnya tanggal pesanan. Kita menggunakan tipe data daytime. Range-nya 6. Selanjutnya kita menggunakan total harga. Untuk tipe datanya kita menggunakan desimal. Lengthnya kita maksimalkan misal 20. Dan terakhir untuk status penerbangan, status pembayaran. Untuk tipe datanya kita menggunakan enum seperti tadi. Kita klik edit di bawah. Untuk ini kita isi contoh misal sukses. Pembayarannya contoh sukses atau berhasil. Yang kedua misal pending atau ditunda. Dan yang ketiga kita menggunakan cancel atau tidak jadi gitu. Untuk kolom yang tidak terpakai kita hapus. Kalau selesai kita klik go. Jika sudah terisi semua kita klik save dan akan menampilkan seperti ini. Sama seperti tadi, untuk pengisian tabelnya kita masuk ke insert, terus sesuaikan dengan data kalian. Yang pertama contoh kita booking ID, kita gunakan format TVL JJ99. Untuk user ID-nya kita sesuaikan seperti user di awal. Untuk tipe pesanannya contoh kita menggunakan flight atau penerbangan. Untuk item datanya, ID-nya kita menggunakan contoh GA210 karena ini penerbangan, jadi kita sesuaikan dengan ID penerbangan. Tanggal pesanannya contoh 2026 6.15 jam setengah 10. Nah, untuk status pembayaran, untuk total harganya, misal kita menggunakan 1.200.000. Untuk status pembayarannya contoh sukses. Jika sudah terisi semua, klik go. Dan akan muncul centang hijau seperti ini, yang artinya berhasil. Untuk melihat data tersimpan atau tidak, kita klik browse dan akan muncul seperti ini. Dilihat, ada contoh data yang sudah kita buat dan sudah selesai, udah lengkap. Untuk paspor khasnya, lihat bisa dilihat, itu akan berbentuk acak karena kita tidak menyimpan paspor asli. Ini untuk tabel user. Untuk tabel hotelnya bisa kita lihat seperti ini. Jika sudah lengkap atau di input semua. Untuk tabel selanjutnya flight penerbangan akan seperti ini. Ada flight ID, maskapai, bandara asal, bandara tujuan, waktu berangkat, waktu tiba, dan harga dasar sudah terisi dengan lengkap. Selanjutnya untuk booking, jika datanya sudah lengkap akan muncul seperti ini. Untuk status pembayarannya bisa dilihat ada sukses, ada pending, ada cancel gitu. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk dipelajari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.